Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama misalnya di sini adalah kita akan pakai pendekatan musik misalnya. Oke. Ya, pendekatan musik. Nah, format musik ini merupakan pendekatan yang paling umum kan begitu. Dengan memutarkan lagu-lagu yang misalnya digemari, misalnya lagu-lagunya kalau radio itu misalnya karena dia pendekatan musik seluruh format siarannya misalnya lagunya harus kekinian. Oke. Ya kan? Menjadi ciri. Kalau nggak kekinian bukan radio Bukan radio itu. Nah, dia lebih memang mengedepankan pendekatan musik. Ini umumnya memang radio-radio yang diminati oleh anak-anak muda, ya. Memang musik ya. Jadi misalnya radio dengan format musik pop, apakah dangdut? Iya. Kan ada juga radio di Bengkulu ini misalnya memang orientasinya lagu dangdut. Dangdut ya, Mem. Ya, artinya ya dia pendekatannya menjadi ciri radio itu apa dangdut karena semua Oke. lagunya dangdut gitu ya. Atau rock atau jazz ya, sampai juga misalnya ke format lagu daerah atau segala macam. Nah, pemilihan ini juga tergantung lagi-lagi segmentasi pendengar kan tadi ya, gitu Mem. ya. Oke, nah itu baru satu pendekatan. Satu pendekatan musik tadi ya, Mem. Iya, musik. Pendekatan yang kedua, ini pendekatan jurnalisme radio. Oke, Jurnalisme jurnalis radio, radio. ini rekan-an ya. Journalism, radio journalism. Nah, format ini dikenal dengan pendekatan istilah lainnya adalah news ya kan atau informasi. Benar sekali ya. Artinya radio ini lebih mengutamakan siaran informasi dibandingkan elemen lainnya pada seluruh acaranya. Jadi memang apa-apa info, apa-apa info. Ya, Mem. Kan ada begitu ya, ada radio yang memang kalau hampir setiap saat ya isinya memang informasi saja terus gitu ya. Baik itu misalnya 60 detik bersama apa gitu ya, atau misalnya nama segmennya memang berisi padat sekali dengan news gitu. Ya. Ini biasanya tidak lepas juga dari SDM mereka yang memang nanti berpengaruh kepada perekrutan SDM yang harus paham dengan jurnalis ya. gitu ya. Jadi lebih mengutamakan itu ya. Dan atau juga biasa disebut dengan talk radio ya. Memang untuk ngomong aja gitu kan informasi. Dan elemen lainnya itu minimalis gitu. Kita masih ada waktu sedikit lagi? Masih, Mem. Masih ya. Nah, kemudian ada lagi namanya pendekatan pola komunikasi. Ya. Iya, Mem. Oke ya, jadi pendekatan pola komunikasi. Jadi saya senyum-senyum sendiri karena teringat sesuatu ya. Jadi membuat saya senyum dan itu bagus ya kalau kita berbicara sambil tersenyum, memberikan aura positif ya. Iya. Jangan senyum Jangan sendiri ya. Saya tadi kan senyumnya sama rekan-an sama operator ya kan. Nah. Oke, jadi ada namanya itu pendekatan pola komunikasi nih rekan-an dan semuanya. Jadi format radio atau siaran itu dicirikan pada cara atau model komunikasinya. Jadi ini kalau pendekatannya pola komunikasi berarti dia dicirikan pada cara atau model komunikasinya. Misal ya, radio yang menggunakan ciri komunikasi dua arah atau interaktif sebagai maka ini akan menjadi pendekatan utama dalam radio itu bersiaran. Jadi lebih banyak memang sifatnya dia lebih banyak interaktif. Dikit-dikit telepon ya kan, SMS. Jadi formatnya itu misalnya format SMS, teleponan. Itu lebih banyak di radio itu. Jadi misalnya hampir setiap program yaitu komunikasi interaktif. Apakah membacakan SMS pendengar atau juga interaktif melalui line telepon misalnya. Hampir semua format siarannya dipenuhi dengan itu dalam 1 jam perputaran misalnya begitu ya. Dalam 1 hari perputaran. Kan 1 hari itu bisa saja 1 jam, 2 jam dalam 1 program gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian radio ini tidak menggunakan pola komunikasi searah. Ya, artinya dia interaktif melulu ya kan. Untuk menjadi ciri, pokoknya kalau mendengar radio interaktif, ente dengar radio itu aja karena dia sedikit-sedikit ya telepon, SMS atau apalah yang bisa komunikasi dua arah. Jadi jarang yang penyiarnya dibiarkan untuk berbicara sendiri. Ya. Itu ya. Nanti tinggal kita kenali pendekatan radio kita, apakah radio kita pendekatannya macam-macam ya. Kita 1, 2, apa 3, apa 5 ya. Nah, mungkin ada yang mix ya kan. Nah, kemudian ada lagi namanya pendekatan kultural nih. Pendekatan kultural. Jadi pendekatan kultural ini lebih banyak ke aspek kultural atau etnis ya kan. Sebagai model formatnya. Misal nih ada radio dengan format etnisnya itu Jawa. Kan ada mungkin radio Minang berapa ya? 100 berapa radio Minang ya. Semuanya bahasa Minang. Semuanya berbau-bau Minang. Karena dia pengen semua muatan dia itu bernuansa etnis gitu ya. Atau radio Bali misalnya.
etnis Jawa seperti itu ya. Misalnya radio ya itu tadi ya. Pendekatan yang dipakai bisa tentunya ya dengan strategi menggunakan bahasa daerah setempat semuanya dalam satu hari full. Jadi mau nanti ada mungkin dia ada combine request lagu tapi ya pakai bahasa Jawa atau Minang ya. Adik sana sadonyo misal ya begitu ya. Yang ingin apa ya misalnya begitu ya. Oke, nanti begitu format siaran yang tidak melibatkan pendengar menyampaikan info apa misalnya juga formatnya bahasa daerah, pokoknya full bahasa daerah. Mungkin lain juga serunya ya, apalagi kalau memang di tempat di daerah dia berada radio ini mungkin memang bisa jadi kebutuhan masyarakat memang tinggi. Iya kan? Lebih senang ambo lebih senang mendengar lagu Iko misal gitu ya, kayak lebih asik Iko nan pade misalnya gitu. Ini misalnya Iko yang oke kok. Iko yang apa ya kalau bahasa kita apa ya Iko apa ya Iko pade kok ya kan ini camkoha kok ya Iko camkoha iya itu label tertentu ya. Nah, sebenarnya iya sih mem. Tapi camkoha sudah jadi bahasa kita juga sebenarnya. Nah ini pendekatan kultural ya. Oke, ternyata ada pendekatan begini ya. Misal nih rekan Andrian mau mendekati seorang gadis. Nah misalnya oke, dan semuanya ini bisa dipakai juga ilmunya kan. Ternyata orangnya lebih senang orang tuanya lebih senang agak berbau-bau misalnya kejawa-jawaan. Jadi kalau datang ke rumah pakai blangkon misalnya. Iya, ini bukan tidak mungkin ya kan? Juga ya, Mem. Itu namanya pendekatan kultural ya. Supaya bisa ini ya. Lebih chemistry-nya lebih dapat kan juga. Begitu ya, lebih dapat. Nah, itu ya. Jadi itu dan juga menempatkan musik dari etnik tersebut sebagai sajian utama. Jadi semuanya lagu Minang semua. Ya kan? Baik dutnya maupun popnya, ada pop Minang, ada dut Minang misalnya. Berarti semua lagunya juga ya Mem mendukung ya. Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya begini ya. Yang saya tahu ini bukan menganaktirikan misalnya Jawa atau Minang. Ini kan identik memang produksi lagunya banyak kan gitu ya. Iya, benar juga, Jawa banyak. Jadi tidak akan habis mereka mungkin dalam satu kali putar satu hari itu lagu-lagunya itu ada terus sampai memang mungkin ya. Ini juga bagus ya kalau untuk penguatan lokal kedaerahan. Sampai mungkin masyarakat tuh hafal. Ini lagu yang judulnya itu sampai mungkin di telinga diputar berulang-ulang gitu ya. Walaupun seminggu juga aku nggak bosan nih dengar lagu ini. Dia merasa kental dekat sekali ya dengan. Nah itu kalau memang kita ingin mempunyai pendekatan kultural ya. Tadi ya. Dan kemudian ada lagi namanya pendekatan religiusitas ya. Jadi ini sudah berapa? 5 ya. Sudah kelima ini. Dan kita sampai di 6 nanti. Jadi hanya 6 saja. Ini saya kasih bocorannya hanya 6 pendekatan ternyata ya. Dan nanti kita bandingkan dengan yang kita misalnya. Nah, kalau pendekatan religiusitas itu ya sesuai dengan namanya ya, religiusitas, religius, berarti menjadikan sebuah religi agama gitu, agamis gitu ya, lebih sebagai landasan utama menampilkan ciri radio maupun program siarannya, tercermin dari ciri penyiarnya, programnya gitu. Sehingga seluruh aspek siaran mengacu pada karakter dan ciri religiusitas yang dipilih tadi ya. Mulai dari siaran musik ya kan, siaran kata sama iklannya juga. Karena tersortir ya, nggak boleh iklan, maaf bisa iklan merokok nggak masuk. Karena radio ini religius jadi tidak mendukung hal-hal yang berbau yang misalnya subhat gitu ya. Rokok tidak boleh, mau dibayar berapapun radio ini tetap tidak menerima misal gitu ya. Termasuk misalnya nanti apa yang sifatnya memang dilarang karena dia mengimbangi religiusitasnya tadi gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pendekatan gaya hidup atau lifestyle. Ya. Nah, ini gaya hidup ini pendekatan gaya hidup target segmentasi tertentu menjadi materi dasar dari acara siaran maupun strategi pendekatannya ya. Jadi apa yang dibicarakan dan disiarkan di radio itu teridentifikasi merupakan misalnya isu-isu gaya hidup tadi ya. Ini sepertinya agak mungkin banyak di kota-kota besar ya gaya hidup ya. Karena selain mungkin radio itu punya misi dan tentunya harus hati-hati juga kita ya. Mudah-mudahan kita tidak sembarang juga. Pendengar juga akan selektif dalam memilih radio. Apa sih radio ini? Apa ini radionya? Dia menyuarakan kalau gaya hidupnya bagus misalnya gini ya, halal lifestyle. Jadi radio itu selalu mengangkat isu-isu yang berbau dengan halal. Jadi misalnya pada saat siaran, misalnya semangat pagi untuk rekan saya dan sudahkah Anda menggosok gigi, misalnya pagi hari ini, jangan lupa pasta giginya pastikan halal atau tidak ya. Jadi brand itu terus-menerus
bunyikan. Jadi gaya hidup mungkin tagline-nya gaya hidup halal buat Anda semua misalnya ya. Asal jangan lifestyle-nya mungkin ada juga, maaf kita sama-sama maklum kalau perkembangan sekarang ini kan kadang ada yang ke arah negatif bagi kita. Jadi orang itu menawarkan lifestyle yang negatif bukan tidak mungkin ya, maaf. Come on. Dangdut Elbas Mania. Don't kill the boy, Brave Benoit said. Dito, ayo TV-nya dimatiin sayang. Bentar Rahma, nanggung nih, filmnya belum kelar. Loh, terus kapan belajarnya kalau nonton TV terus? Bentar lagi deh Mah. Ya, please. Katanya PR-nya banyak. Mana bisa belajar sambil nonton TV? Lagian mahal tahu listriknya. Ya deh Mah. Nah, gitu dong. Itu baru anak mama. Tapi kalau belajar sambil dengerin radio, bisa kan Mah? Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.